Hai, welcome back to Tea with Sabrina. Hari ini kita akan kehadiran narasumber yang sudah tidak asing lagi di pasar modal Indonesia. Beliau adalah Ko Arya Santoso. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah sering banget nonton di berbagai channel TV, Ko Arya Santoso ini sering juga masuk ke beberapa stasiun TV, dan di sisi lain juga mungkin di dunia pasar modal ini Ko Arya juga sering kali memberikan pandangan ataupun perspektif tentang kondisi market. Jadi Ko Arya ini memang udah nggak asing lagi. Nanti kita tunggu kehadirannya Ko Arya untuk join di live IG hari ini. Dan mungkin aku akan sharing sedikit nih mengenai kondisi market, dimana di Jumat penutupan kemarin kita ketahui bahwa IHSG sempat berapa hari berturut-turut IHSG kita ditutup di zona negatif, dimana kemarin Jumat juga banyak yang memperkirakan apakah IHSG sendiri akan juga ditutup di zona negatif. Namun sangat surprise bahwa IHSG kita akhirnya ditutup di zona positif. Dan kita ketahui juga bahwa di regional market untuk Dow Jones dan juga oke, suara nggak kedengeran ya? Bentar ya. Untuk Dow Jones dan juga regional market Asia justru ditutup di zona positif. Karena kalau dari Dow Jones sendiri ini lebih karena kita tahu karena kita tahu bahwa di Dow Jones sendiri ada data dari Amerika Serikat terkait jobless claim yang better than consensus. Jadi membuat kondisi dari Dow Jones sendiri sebelumnya sempat ditutup di pembukaan sesi berada di zona negatif, namun terjadi pembalikan arah sehingga Dow Jones sendiri berhasil ditutup di zona positif. Dan kita lihat juga yang menarik sekali bahwa beberapa saham big caps khususnya dari Telkom, ada Bank Rakyat Indonesia, Inco, United Tractor, Indofood kemarin juga diakumulasi oleh asing. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik sekali ya untuk pergerakan market di Jumat kemarin. Dan di sisi lain juga dengan pelemahan IHSG yang beberapa hari berturut-turut, ini juga lebih karena adanya pergerakan harga oil untuk minyak mentah dunia yang ditutup kemarin beberapa hari yang lalu terkoreksi cukup dalam, begitupun juga dengan CPO. Dan ini lebih karena kekhawatiran dengan adanya lockdown di Eropa, di mana kasus COVID-19 di sana juga masih cukup besar, sehingga dikhawatirkan permintaan ataupun demand untuk oil sendiri kemungkinan masih akan mengalami penurunan. Dan mungkin nanti akan ada berbagai positif katalis yang nanti kita akan bahas juga bersama Ko Arya Santoso. Ini Ko Arya Santoso ini belum hadir ya, nanti saya coba invite Ko Arya untuk hadir. Oh, ini udah. Sebentar. Sebentar ya, kita tunggu kehadirannya Ko Arya. Hari ini Ko Arya belum hadir. Coba kita invite Ko Arya Santoso. Oke, Ko Arya Santoso-nya belum hadir ya. Kita tunggu masih kehadiran dari Ko Arya, dan mungkin nanti banyak hal yang akan kita bahas juga. Halo Ko Arya. Halo Sabrina. Halo, akhirnya kok dari tadi ditunggu-tunggu kok. Oh iya, saya nggak tahu. Saya bilang udah standby. Iya. Sorry, gimana? Oke. Ya, halo, selamat Mungkin tadi malam. aku udah sedikit kok pengenalan tentang Koko, bahwa Koko ini Oh udah ya, sangat expert kok di dunia pasar modal, karena banyak sekali pandangan perspektif Koko yang dimuat di media massa, di stasiun TV dan lain sebagainya. Mungkin Koko bisa sharing sedikit nih buat teman-teman, mungkin follower aku, kira-kira Ko Arya sendiri di dunia pasar modal nih sekarang apa sih kok kesibukannya kok? ya sekarang di pasar modal juga sekarang aktif di CSA Institute ya. Jadi salah satu lembaga pendidikan yang memang sampai saat ini untuk
sertifikasi analis ya. Jadi bagi analis di pasar modal itu sertifikasi itu sebenarnya dari LSP pasar modal, dari BNSP itu untuk profesi ya. Jadi kita di lembaga pendidikan ini menyediakan pelatihan bagi mereka untuk menjadi analis di pasar modal. Nah, selain di manajemen itu juga aktif di berbagai komunitas, di edukasi untuk bisa meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Jadi kebanyakan kegiatan seperti itu ada di sektor real juga dan ada beberapa kegiatan lain sih sebenarnya. Tapi memang cukup memberikan perhatian dan juga porsi untuk bisa tetap meningkatkan pasar modal Indonesia. Oke, luar biasa sekali kok. Dan mungkin nih teman-teman juga sebenarnya udah banyak kenal lah sama Ko Arya, karena Ko Arya juga sangat famous di pasar modal Indonesia. Kok mungkin sebelum nanti kita akan bahas terkait lebih spesifik, karena kita akan bahas terkait trading atau investing. Koko bisa sharing nggak mungkin kira-kira kan market ini kan belakangan beberapa hari berturut-turut kan berada di zona negatif. Namun Jumat kemarin akhirnya berhasil mengalami rebound. Nah, kalau pandangan dari Ko Arya sendiri seperti apa sih kok? Ya, sebenarnya memang yang menjadi kekhawatiran bagi para investor itu adalah gimana nih sekarang kan mau dividend season ya itu dan kemudian laporan dari tahun 2020 annual reportnya juga sedang dinantikan. Ini kan udah mau habis di kuartal 1, sebentar lagi masuk ke April ya. Kemudian yang dinanti-nantikan itu memang hasil dari kuartal 4 atau annual report di 2020 itu yang mungkin menjadi kejutan ya bagi beberapa investor karena mereka mengharapkan secara HHC ya, harap-harap cemas. Itu gimana sih sebenarnya? Apakah memang di tahun 2020 itu sesuai harapan ataukah memang masih di bawah dari perkiraan yang diharapkan oleh para investor? Dan kemudian sekarang juga masih dikatakan pemulihannya tidak sepenuhnya begitu ya optimis karena menunggu program vaksin, kemudian stimulus-stimulus yang ada, program pemerintah, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, apakah itu memang efektif di tahun 2021 ini untuk melakukan suatu dorongan bagi pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Oke, oke. Nah, kalau misalnya orang ada yang berpandangan kok bahwa di Maret 2020 kan memang market terkoreksi sangat cukup signifikan. Ya, Apakah mungkin bisa kita katakan market di Maret ini akan mengalami deja vu kok? Dalam artian, wah, jangan-jangan market 2021 ini akan mengulang seperti kejadian yang sama di tahun kemarin. 2020. Seperti apa kok? Ya, kelihatannya agak berbeda ya faktornya karena di tahun 2020 itu sebenarnya di awal Maret itu kita baru melihat adanya satu deteksi terjadinya virus corona juga di Indonesia, tapi sebenarnya dampak secara ekonominya belum terjadi secara signifikan waktu itu. Justru di bulan April, Mei itu yang kelihatannya setelah PSBB itu banyak bidang bisnis semua itu slow down ya bahkan dihentikan. Tapi di Maret itu justru belum. Kita lihat indeks harga saham gabungan kita udah drop dari awal tahun sebenarnya. Ketika belum ada deteksi di Indonesia adanya COVID-19 malah. Jadi ketika Maret ada justru udah bottoming. April, Mei, Juni dan seterusnya malah terjadi upside yang cukup baik ketika di tahun 2020. Nah sekarang yang membuat orang agak galau justru kondisinya berbeda nih. Karena ketika harapan pemulihan itu di tahun 2020 sudah ada dan udah ada upside. Nah, sekarang orang bertanya-tanya apakah sekarang dengan kondisi sekarang kita nilai malah jadi mahal karena hasil dari pemulihannya belum terlalu terasa. Bagaimana earning dari bottom line laporan keuangan di tahun 2020 juga kelihatannya nggak terlalu wow gitu ya. Sedangkan harga-harga udah naik. Gimana nih? Apakah nanti memang akan ada penurunan kembali untuk adjust ya? Ataukah ini udah titik equilibriumnya atau bahkan ada ekspektasi dari pemulihan untuk growth story di tahun 2021 atau 22 karena biasanya akan terrefleksi lebih awal sih di pasar modal dibandingkan di real sektornya gitu. Ini yang menjadi harapan bahwa nanti di tahun 2021 ini itu ada sedikit penyesuaian, kemungkinan ada penurunan ya dari indeks harga saham gabungan maupun harga dari para emiten yang memang sekarang udah listing di bursa. Untuk kesempatan kita bisa melakukan akumulasi beli sebenarnya sebelum nanti pemulihan yang terjadi di tahun 2022, 23 dan 24. Oke, oke, menarik sekali. Mungkin kita akan bahas lebih spesifik lagi kok. Kira-kira metode apa nih kok kalau kayak gitu tadi kok Arya udah Ya. cerita panjang lebar nih terkait market kita. Lalu next kira-kira nih mungkin di sini yang hari ini nonton kalau sebagai pemula metode apa sih kok yang paling baik
ketika newcomer ataupun investor baru masuk ke dunia pasar modal? Apakah lebih baik investing kah atau mungkin trading? Seperti apa, Ko? Ya. Sebenarnya sih untuk pemula ya lebih baik menurut saya wajib mempelajari rules of the game untuk bisa survive ya di pasar modal. Jadi memang yang menjadi tulang punggungnya kinerja dari sebuah emiten itu adalah memang kinerja keuangannya. Jadi memang perlu memahami fundamental ya. Jadi fundamental analysis paling tidak yang secara common sense ya, yang secara umum gitu mengetahui bahwa esensi dari investasi di pasar modal adalah membeli perusahaan-perusahaan yang baik. Jadi sebagai pemula metode terbaik menurut saya tetap sebenarnya investing ya. Jadi memilih perusahaan yang baik itu yang dibeli. Itu yang sebenarnya yang termudah untuk pemula. Jadi wajib mengetahui esensi itu dulu. Nah, kalau mengenai trading itu sebenarnya secara prinsip itu adalah memang membeli dan menjual. Jadi walaupun mereka melakukan investing, itu sebenarnya bukan cuma membeli dan tidak pernah menjual. Sebenarnya bagi mereka melakukan investing juga mencari mana yang harganya pantas, masih ada cerita pertumbuhannya, kalau bisa dapat margin of safety, masih bisa dapat harga diskon, itu juga bagus. Tetapi sebenarnya mereka juga sama menjual. Jadi membeli dan menjual juga investing itu. Kenapa? Karena ketika harganya sudah masuk ke target atau sudah kemahalan, mereka menilai itu overvalue, itu juga mereka menjual. Jadi sebenarnya mereka doing trading juga, jadi membeli dan menjual juga gitu ya, secara prinsip. Jadi kalau dikatakan apakah investor nggak trading, dia trade juga sebenarnya, cuma mungkin ada yang pakai periode waktunya lebih panjang atau dengan metode ya bukan melihat price movement, tapi mereka melihat membandingkan antara harga dengan value perusahaan itu. Jadi mereka doing trading juga sih sebenarnya. Tapi esensi dari investasi di pasar modal untuk bisa dapat capital gain itu memang harus memahami esensi membeli perusahaan-perusahaan yang baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ko. Berarti kalau strategi investing apa sih, Ko, yang memiliki akurasi rate paling tinggi, Ko? Atau ada nggak strategi khusus, Ko? Kalau misalnya tadi Koko menyarankan lebih kepada strategi investing. Ya, untuk investing tuh strategi terbaik ada membeli bertahap ya. Jadi cost averaging itu sebenarnya strategi terbaik. Jadi bagi mereka yang memang mau untuk jangka panjang, itu bisa beli secara rutin ya. Misalnya entah belinya mingguan atau belinya bulanan, tapi beli mencicil. Kita sebutnya kalau metode itu dikenalnya cost averaging. Aslinya kan dollar cost averaging, tetapi DCA itu nggak cocok di Indonesia kan. Kita nggak pakai dolar ya, kita pakai rupiah. Tapi itu strategi terbaik. Beli bertahap, rutin, sisihkan dana untuk invest, itu adalah strategi yang terbaik gitu. Itu untuk para investor ya, khususnya untuk pemula. Kenapa? Karena begini, kita akan selalu mendapat harga rata-rata di bawah harga pasar ketika market sedang bullish ya. Jadi ketika market sedang bergerak naik terus, kita selalu mendapat rata-rata harga kita itu di bawah harga market. Ya, tapi kita akan selalu khawatir gini, oh kalau saya beli jangan-jangan nanti beli kemahalan gitu. Tapi nggak akan begitu, kita akan selalu di bawah harga market. Karena ketika market naik terus, secara jangka panjang kan market naik sebenarnya, jangka panjang. Kita karena mencicil beli, di waktu yang sebelumnya, itu akan di bawah. Jadi ketika kita membeli yang sekarang, memang kemungkinan bisa sedikit kemahalan, tapi porsi kita yang lama itu kan selalu di bawah. Itu strategi terbaik sebenarnya. Kecuali kita masuk dalam satu periode bearish yang sangat panjang, itu rata-rata kita akan selalu di atas harga pasar. Tetapi saya lihat Indonesia potensinya sangat bagus ya. Jadi untuk jangka panjang Indonesia itu punya prospek yang baik. Kita lihat ada population story, ada growth story, banyak emiten juga mau masuk, setiap tahun juga ada puluhan. Jadi menurut saya strategi terbaiknya bisa pakai cost averaging. Cost averaging, oke, kok. Nah, kalau terkait money management, kok, kira-kira untuk trading dan investing, kan Ko Arya bilang kalau kita tuh harus penting banget teman-teman di sini nonton adanya analisa fundamental. Nah, kira-kira kalau analisa fundamental, apakah kita harus beli saham hanya di blue chip, kok? Jadi mungkin kalau second liner, lebih baik di avoid aja deh, jangan pernah tuh sentuh-sentuh second liner, third liner, atau ya boleh juga selama ternyata company juga bisa aja sehat juga gitu. Seperti apa, kok? Justru itulah keunggulannya dari analisis fundamental ya. Jadi bisa menemukan perusahaan-perusahaan, oh ini lagi murah nih, misalnya kita bisa, oh ini bagus nih, walaupun belum populer, ini prospektif gitu, ini akan ada growth story, itu karena
pemahaman akan kita mengerti nilai suatu perusahaan. Jadi nggak selalu yang blue chips. Mungkin yang sudah blue chips itu yang udah kapitalisasinya besar atau bahkan sudah dikenal banyak orang, itu kan secara mudah kita untuk memfilter ya, atau mencari yang mana sih lebih baik kita membeli gitu ya. Kalau mau cara mudahnya ya cari yang misalnya masuk udah Jakarta Islamic Index atau udah cukup populer, itu yang udah blue chips, itu cara termudah ya. Jadi tapi kalau bagi mereka yang sebenarnya memahami, ada tuh yang belum populer tapi cukup baik, cukup bagus gitu. Jadi membaginya sebenarnya boleh, sebenarnya di yang second liner atau third liner boleh. Cuma ya itu wajib memahami ya. Jadi perlu tahu gitu, ini benar-benar bagus nggak perusahaannya. Apakah memang sekarang lagi di fase awal sehingga mereka belum bisa meng-create satu earning yang baik misalnya. Tapi wajib tahu bahwa bagaimana manajemennya, apakah ini akan bertumbuh di masa yang akan datang dalam waktu dekat gitu. Jangan juga sampai masih dalam fase-fase yang sangat awal sehingga ada kemungkinan mati di tengah jalan gitu. Jadi boleh membagi porsi di second liner atau third liner. Nah, kira-kira kalaupun boleh kok, porsinya tuh berapa persen sih kok kita boleh alokasikan ke blue chip, lalu ke second liner, lalu ke third liner. Kira-kira seperti apa kok porsinya? Nah, untuk bagi para pemula ya, menurut saya tetap porsi besarnya supaya resikonya terukur, itu jangan third liner dominan, misalnya 80% jangan. Jadi sambil belajar ya, ketika makin mahir itu tentu lebih bisa menghitung resikonya karena tahu mana yang margin of safety-nya gede, yang mana memang perusahaannya baik. Jadi oke, gini aja, paling gampang mungkin 60-75% di blue chips dulu. Kenapa bisa tidur nyenyak? Ini perusahaan udah cukup tua, udah cukup besar market cap-nya. Kalau ada penurunan sementara paling ditunggu aja, nanti bisa tumbuh lagi ya karena manajemennya terbukti bisa melewati berbagai masa krisis misalnya. Jadi 60-75% di blue chips saja. Nah, nanti di second liner itu sekitar 20-25% boleh. Di third liner kecil aja 5-10%. Kenapa? Kalaupun sampai tidak sesuai dengan harapan bisa ada peningkatan yang besar, itu pun nggak apa-apa gitu. Sampai misalnya hilang setengah dari modal pun kalau cuma 10%, paling 5% dari total porto. Jadi sangat mudah untuk recover gitu. Jadi dibagi seperti itu ya. Bobot besarnya di yang blue chips, second liner itu lebih kecil, atau setengahnya, kira-kira setengah atau sepertiganya. Nanti yang paling kecil yang di third linernya gitu. Karena secara resiko tentu lebih besar kalau yang belum paham ya gitu. Jadi kalau nanti kecuali sudah cukup mahir menilai, itu bisa diperbesar di second liner atau third linernya. Oke. Nah, kembali lagi kau bahas terkait investing. Sebenarnya kalau Korea lihat sendiri, investing itu lebih baik diterapkan di kondisi market yang seperti apa kok? Apakah yang bullish aja ataupun lebih cenderung malah yang bearish lebih bagus gitu kok? Karena kan kalau marketnya bearish artinya mengalami penurunan, wah lebih baik kita invest aja dalam jangka waktu long term, atau seperti apa kak? Ya, sebenarnya investing itu kondisi terbaik ketika bullish sebenarnya. Kenapa? Karena ketika bullish itu modal nunggu aja, ada upside. Itu kalau di trading entry exit kalau tidak benar-benar memahami price movement ya, ketika swing high swing low-nya nggak benar-benar paham, nggak bisa baca grafik dengan baik, itu malah bisa kehilangan dari saham yang kita miliki. Bisa aja kita udah tinggi nih kita jual, ternyata naik terus kan, sedangkan mau beli lagi nggak berani gitu. Malah kalau ketika turun kita khawatir jangan-jangan melorot terus nih, nggak jadi ngambil lagi misalnya. Jadi kondisi terbaik sebenarnya ini yang suka salah kaprah ya, ketika bullish trading aja gitu, karena trading lagi enak, lagi bullish. No, ketika sedang bullish sebenarnya kita cuma duduk diam aja, benar-benar tenang gitu ya, duduk tunggu. Nah, dia akan dia apa-apain aja naik gitu. Jadi sebenarnya kondisi terbaik ketika lagi bullish itu kita pakai untuk investing. Kita diem aja karena itu bagus sekali upside-nya. Nah, kalau lagi bearish gimana? Lagi bearish itu sebenarnya kalau kita beli terus begitu kita diemin, itu sebenarnya sih aset kita kan jadi makin turun sebenarnya. Makin ciut karena harga makin drop ya. Cuma yang kondisi terbaik ketika bearish adalah kita bisa melakukan akumulasi beli dan kita bisa dapat diskon. Karena jarang sekali ketika bullish kita bisa dapat harga yang baik. Kadang-kadang kita sampai berpikir bahwa wah ini sebenarnya kemahalan, nunggu murah nggak murah-murah, tambah naik terus gitu. Jadi keuntungan ketika lagi ada crash
itu kita bisa dapat harga yang bagus, yang istilahnya bargain. Untuk jadi bargain hunter itu oke. Mau cari yang value investing lebih mudah, kayak waktu kita di Maret 2020 itu semua murah gitu, sampai mau beli semua, sampai nggak ketelan sebenarnya, karena semua bagus nih. Perusahaan-perusahaan yang baik pun murah sekali gitu, bahkan untuk mendapat kenaikan 50-100% nggak sulit waktu itu. Tapi sekarang ketika kayaknya udah nggak murah-murah, nah kita malah sulit ya untuk nemuin yang mana nih yang bisa kita invest. Jadi kondisi terbaik ketika bullish itu sit still supaya dapat upside. Nah, ketika lagi bearish itu benar-benar cari mana perusahaan yang bagus tapi dapat diskon besar gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Sebenarnya dua-duanya bagus sih. Jadi bullish maupun bearish kita ada opportunities. Oke. Kok kalau misalnya kita bicara terkait market yang anomali kok. Jadi Ya. dalam sisi harga saham tersebut cenderung mengalami penurunan. Sementara kalau kita bilang, kalau misalnya tadi Ko Arya selalu menekankan penting namanya analisa fundamental. Tapi Ya. secara fundamental bagus kok. Secara perusahaan sehat, bagus. Tapi harga sahamnya cenderung mengalami penurunan. Apakah itu lebih kepada short time fluctuation ataupun biasanya seperti apa kok fenomenanya? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan seperti the father of value investing, ya itu Benjamin Graham ya. Benjamin Graham itu memang pernah katakan bahwa di jangka pendek itu yang dicari orang itu yang populer. Jadi yang jangka pendek itu stock market itu seperti voting mesin. Voting mesin itu cari yang populer ya, kayak pemilihan presiden itu cari yang populer. Secara esensinya dia bagus apa nggak bagus, mampu nggak mampu mimpin negara, mungkin itu lain cerita gitu. Tapi kalau di jangka panjang itu tetap seperti mesin timbangan. Jadi akan dilihat bobot satu perusahaan, bagaimana satu emiten itu memang benar-benar bagus nggak, punya kemampuan nggak untuk menghasilkan earning gitu. Jadi kalau jangka pendek kita nggak usah terlalu khawatir, karena mungkin saja ada yang fund manager besar atau pengelola dana besar, hedge fund atau yang punya investmentnya cukup besar, dia ada rebalancing portfolio. Bisa aja cuma karena alasannya begini, ini perusahaan bagus, udah ada capital gain, kemudian ada satu hedge fund atau pengelola dana besar, pengelola reksadana, kemudian dia mau rebalancing ya portfolio. Di situ dia kan nggak boleh terlalu besar bobot satu emiten. Kemudian dia harus kurangi, dia harus jual. Ketika dia harus jual itu menekan ke harga di pasar gitu. Tapi padahal perusahaannya tetap bagus, nggak apa-apa gitu. Nah itu sebenarnya menurut prinsip yang harus kita pegang adalah perusahaan-perusahaan yang bagus ketika harganya diskon atau sedang tertekan, itu kita malah kesempatan untuk bisa akumulasi beli. Jadi jangan khawatir, di pasar itu akan selalu ada yang seperti itu, yang perusahaannya bagus tapi misalnya harga lagi turun. Apakah itu karena dia belum populer atau tertekan karena rebalancing portfolio dari pengelola dana besar begitu. Jadi santai aja, tetap yakin bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang bagus secara jangka panjang akan selaras dengan kinerjanya. Oke, menarik. Nah, kok kalau misalnya kita bahas nih kok terkait market di tahun 2021, di Desember IHSG kita itu mengalami rally sekitar 6.7%, Januari kalau nggak salah ada koreksi, Februari mengalami penguatan kembali. Ini lebih karena saham-saham dari bank digital yang mengalami IPO dan wow, kenaikannya benar-benar dahsyat kok, benar-benar signifikan. Nah, kira-kira kalau kita back to fundamental, kira-kira saham-saham dalam bentuk bank digital ini prospeknya seperti apa sih kok? Kalau kita lihat dari sisi nilai wajarnya, dari sisi fundamentalnya, bagaimana kalau Ko Arya melihat kondisi tersebut? Ya, memang secara prospek ya, ini memang ada shifting. Terus kita cerita mengenai disruption dari metode yang sudah ada yang lama, bisnis model yang lama, itu memang ada shifting. Sekarang sudah dimulai ya, nantinya memang masa depan itu akan sangat terpengaruh dengan teknologi dan digital teknologi. Nah, kemudian bagaimana nasibnya bisnis model yang lama? Apakah valuasi juga kita akan tetap menghitung atau menilai satu emiten dengan metode yang lama? Jadi misalnya dulu ada metode-metode yang menggunakan bagaimana dari asset play, kemudian ada yang cuma melihat earning, ada yang kemudian melihat bagaimana cash flow, ada yang melihat dividen gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menilai satu perusahaan, banyak model gitu, financial modeling. Untuk startup juga banyak cara, ada lebih dari 10 metode ya, ada yang populer mungkin 9, tapi ada belasan metode juga untuk menilai satu perusahaan. Sehingga cara menilai wajar nggak wajar perusahaan itu ada banyak persepsi. Nah, bagi analis atau bagi para investor, dia melihat bahwa ini banyak nih metode-metode untuk menilai. Kita mesti menghitung dengan cara yang
cocok satu perusahaan ya, karena ada bisa aja kalau dilihat dari aset misalnya akan kelihatan sangat kemahalan misalnya. Nah, jadi banyak cara. Nah, tapi kalau bagi memang para yang melakukan rekayasa dari keuangan, dia akan melihatnya banyak cara untuk bohongin investor sebenarnya ya, karena bisa pakai macam-macam metode, bisa lihat growth story gitu. Nah, sekarang kelihatannya gini, kita menghitung dengan cara konvensional itu akan terlihat kemahalan banget yang digital banks ya. Nah, tapi secara metode valuasi yang berbeda itu akan terlihat bahwa dari growth story-nya, dari prospeknya, dari jumlah user acquisition-nya itu akan terlihat tidak kemahalan karena masih ada growth story di sana dan akan berkembang sangat pesat gitu. Jadi dianggap merefleksikan pertumbuhan dan potensi untuk penghasilan di masa yang akan datang. Nah, tapi sejujurnya itu akan tetap nanti di pasar tuh persepsi. Ketika orang kan secara natural takut ketinggian. Selama orang menilai itu wajar, orang masih bisa bertransaksi di harga tinggi. Tapi ketika peminatnya sudah kurang, itu akan melemah volume secara transaksi dan itu akan by gravity dia slowing down kenaikannya sehingga turun juga gitu ya. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jadi kemahalan nggak? Secara persepsi jangka panjang mungkin nggak kemahalan, tapi nanti perlu ada konsolidasi ya antara naik turun menunggu perusahaan itu menghasilkan earning juga gitu. Karena nggak mungkin dong satu perusahaan dia prospektif tapi nanti earningnya 15 tahun lagi gitu. Itu pasti orang juga nggak tahan nunggu kan. Jadi itu akan slowing down pergerakan harga. Tapi kita melihat bahwa dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan itu akan terjadi satu shifting secara cepat. Apalagi generasi milenial, dia itu udah nggak mau ngantri di bank, ketemu teller, kemudian harus setor uang, transfer aja, kirim uang secara manual, ngantri. Dia nggak mau, dia akan pegang handphone, dia mau install digital bank, pengirim-kiriman uang sekarang harus cepat dan instan. Ya, jadi nanti cepat sekali shiftingnya. 3 sampai 5 tahun udah akan ada penghasilan yang baik untuk digital banks. Dan sekarang banyak bank-bank besar juga menyediakan satu kendaraan untuk bisa mewadahi ya shifting ini gitu. Jadi yang konvensionalnya tetap dilakukan dengan tentu ada efisiensi, kemudian juga ada bagaimana caranya bisa bertahan supaya bisa survive ya, mesin-mesin ditambah, mesin ATM misalnya. Itu semua udah dipersiapkan juga. Jadi kalau kemahalan apa tidak, ya saat ini tentu kita kalau ngitung pakai valuasi yang konvensional kemahalan, tapi pakai metode-metode yang baru kelihatannya cukup mewakili ya. Tapi menurut saya akan perlu ada satu periode konsolidasi yang investor perlu menunggu supaya earningnya mengejar sebelum ke nilai harganya. Oke, menarik sekali kok. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kok, nanti kita akan ini lagi ya ulas lagi khususnya terkait dengan trading ataupun investing. Nah, kalau untuk trading dan investing kok sebenarnya lebih cocok mana ketika let's say market mengalami krisis? Apakah tadi yang Koko sampaikan juga kan kalau market mengalami krisis bisa kita katakan ya IHSG mengalami bearish ya kok. Jadi strategi yang mana kok yang lebih tepat? Tetap investing kah? Nah, jadi sebenarnya begini, trading sama investing itu seolah-olah ada dualisme ya, mau trading apa investing bagusan mana. Kalau trading lagi turun katanya bisa gampang kabur gitu. Sebenarnya itu teori juga sih, karena saya melihat juga banyak pengalaman praktisi ya. Saya juga pernah ngalamin ataupun teman-teman yang melakukan trading. Waktu bearish dia bilang gampang kabur, tapi begitu kabur, begitu lihat market agak bergerak upside, masuk lagi, nanti akhirnya exit lagi gitu, cut loss ya. Itu juga sebenarnya risky sekali di bearish market ya. Jadi entry exitnya harus benar-benar gesit gitu ya. Kemudian juga memanfaatkan pergerakan secara jangka pendek itu nggak mudah juga gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagusan trading atau investing, masing-masing punya jurus yang berbeda. Pahami baik-baik bagaimana doing trading, bagaimana doing investing. Karena di market yang bearish itu juga investing itu kadang-kadang hilang iman ya. Kayaknya ini gimana kalau nanti bearishnya 3 tahun, 5 tahun gitu. Apakah nanti ada pemulihan apa enggak? Jangan-jangan bearishnya 20 tahun. Belum saya nikmatin malah kelelep terus gitu ya. Jadi bahaya juga gitu kalau sampai hilang iman. Jadi menurut saya sebaiknya begini. Kita perlu punya pandangan yang cukup optimis ya terhadap pasar modal di Indonesia gitu. Karena Indonesia ini nggak mungkin juga dong misalnya sampai 10-20 tahun nggak ada kemajuan, karena kita lihat di sini kita punya potensi yang sangat baik, bahkan kita melihat dibandingkan negara-negara lain, dibandingkan relatif ya perbandingan sama negara-negara lain, kita juga pemulihannya, bagaimana kita kekuatan dari perekonomian Indonesia, prospek Indonesia itu kita kan membandingkan
not that bad ya. Secara purchasing power parity kita juga peringkatnya juga masih masuk top 10 kok gitu ya. Nanti di saat-saat ini bahkan di masa yang akan datang. Jadi ada 200 lebih negara padahal gitu. Kenapa kita kayaknya nggak percaya diri banget gitu invest di Indonesia. Jadi tetap doing investing. Kemudian kalau mau lakukan trading dibagi aja, misal 80-20 ya, investingnya 80%, doing tradingnya 20%, kalau bisa entry exit cepat, misal ya 35%, kemudian bisa exit ya, bisa profit taking. 35% exit, bisa profit taking. 10 kali lakukan 3-5%, itu bisa 30-50% profit dari yang bobot 20% itu. Jadi kalau misalnya bisa 50% dari 20%, berarti kita dapat 10% dari total porto. That's good enough dibanding kita di deposito kan cuma 3% setahun ya. Tapi kalau kita bisa dapat 10% setahun dari total porto itu bagus juga gitu. Belum kalau investing kita juga menghasilkan pertumbuhan gitu, atau paling tidak kalau kita cukup hati-hati milihnya bisa defensif gitu, not kelelep banget gitu, masih bisa bertahan. Jadi menurut saya yang terbaik adalah kita tahu bagaimana membagi porsi, kita tahu bagaimana memilih perusahaan-perusahaan yang baik. Kalaupun ada penurunan, kita bisa tidur nyenyak, kan masuknya bertahap. Strategi terbaik, beli bertahap. Jangan terlalu nafsu, semua uangnya cemplungin sekali masuk gitu. Oke, oke. Nah, kok kalau misalnya kita balik lagi nih tuh investing, kok ada 3 hal yang biasanya sering ditanyakan juga di para pemula. Lebih baik growth investing, value investing, atau dividend investing. Nah, kalau pandangan dari Ko Arya seperti apa kok? Ya, sebenarnya memang ini kayak orang punya style ya masing-masing. Kalau boleh dibahas sebenarnya bagi dividend hunter yang jadi dividend investing itu juga kadang-kadang salah timing ya. Jadi salah timing maksudnya begini. Mereka cuma beli ketika come dividen karena dia pikir ngapain saya nunggu lama kan, setiap come dividen dia beli gitu. Jadi supaya uangnya katanya nggak usah lama ya, ngendon lama gitu, nggak usah parkir lama. Dia belinya setiap come dividen. Akhirnya ketika ex dividen juga drop gitu. Secara yield dividen yield akhirnya juga nggak bagus gitu. Dia tadinya harapin dia cicil beli, disimpan supaya dapat dividen. Tetapi kalau belinya kemahalan, akhirnya juga kan sebenarnya secara dividen yield jadi kesannya nggak bagus ya. Apalagi nanti ketika capital gain, dia harapkan bisa ada capital gain. Ternyata karena turun, karena kemahalan terus harga adjust jadi turun. Itu jadi nggak menarik gitu returnnya ya, return dari of investment nggak menarik. Nah kalau bilang salah nggak jadi dividend investing? No, tidak salah. Jadi ada cicil, tapi pastikan Anda tahu mana perusahaan-perusahaan yang yield dividennya besar. Jadi jangan cuma lihat, oh di perusahaan rutin dibagi dividen, dia beli gitu. Padahal yield dividennya kecil. Nah itu hati-hati. Bagus nggak? Bagus, karena tenang ya. Jadi dia walaupun nggak ada capital gain, dia tetap dapat dividen dan yieldnya cukup bagus. Itu boleh jadi pilihan. Nah kemudian gimana dengan growth investing? Growth investing itu kadang-kadang nggak perhatikan murah apa nggak murah. Kadang-kadang dia melihat bahwa oh ini pertumbuhannya bagus, sekarang mahal. Kalau mau dilihat secara valuasi sebenarnya agak tinggi misalnya. Tapi kalau dilihat dari growth bagus, sehingga kalau ngelihat pernya ketinggian, dia ngelihat dibagi dengan growth masih satu ke bawah, dia bilang oh ini murah gitu. Padahal sebenarnya nggak murah loh. Nah itu yang perlu diwaspadai ketika melakukan growth investing adalah Anda harus pantau itu growth rate-nya masih bagus nggak gitu. Kalau growth rate-nya masih tinggi, Anda bisa keep. Yang masalah itu adalah begini, ini lagi hot, sedang bagus, dibeli, walaupun nggak murah. Tapi kemudian masa bagusnya udah lewat, udah mulai slow down, growth story-nya udah mulai berkurang, masuk ke fase mature misalnya. Nah itu nggak exit, nah itu yang jadi masalah. Jadi tantangannya bagi growth investing adalah Anda perlu challenge diri Anda sendiri untuk bisa pantau dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun, growth rate-nya masih cukup tinggi nggak? Selama masih, oke, boleh growth investing. Nah, terus gimana ceritanya di yang value investing? Nah, yang value investing adalah salah kaprahnya adalah ketika orang-orang cuma mencari, oh ini murah nih secara pair. Padahal bisa aja murah secara pair itu karena kena punish market, karena dia nggak punya growth story misalnya. Ya kan? Atau misalnya, oh ternyata dia hutangnya kegedean gitu, walaupun earningnya positif gitu. Itu bisa aja pairnya jadi murah. Atau nih likuiditas di market kurang, orang nggak mau ambil, misalnya itu bisa jadi sehingga pairnya kecil misalnya. Jadi nggak value investing itu nggak semudah, oh cari aja yang pairnya kecil, atau cari aja yang book value-nya price dibanding book value kecil, misalnya di bawah 1, nggak segampang itu. Jadi harus lihat secara komprehensif, perusahaannya bagus, ada potensi pertumbuhan, ada prospek, tapi sekarang lagi diskon besar. Nah, itu value investing. Jadi, masing-masing punya karakter, masing-masing perlu dipahami
dan ketika bisa dipahami dengan baik, jurus-jurus itu bisa dipakai. The best itu bisa value investing selama perusahaannya kita pahami secara komprehensif ya, baik, dan sekarang lagi diskon besar. Itu value investing terbaik. Yang paling bagus secara momentum, growth investing. Tapi kalau yang mau accumulate kekayaan dan santai, nggak perhatiin price movement, nggak usah perhatiin terlalu pusing dengan pergerakan harga, mau dividen investing juga oke, itu dapat passive income ya. Jadi nggak terlalu pedulikan dari capital gain misalnya. Karena kan kalau di saham kita selalu expect ada capital gain, ada dividen. Tapi ada mereka yang pikir saya nggak peduli deh, saya mau kumpulin sampai pensiun sebanyak-banyaknya jumlah lotnya, yang penting ada dividen setiap tahun. Anda harus fokus di dividen yield. Nah, masing-masing yang udah digambarkan seperti tadi, coba dipelajari dulu. Nanti Anda cari karakter sama diri Anda sendiri. Karena nggak bisa kita bilang, oh terbaik value investing. Padahal dia orang nggak sabaran. Dia akan lebih cocok ke growth investing. Tapi kalau orang yang maunya santai, dia mau tidur tenang, dia mau yakin dia beli murah, disuruh growth investing, stres dia. Karena dia merasa was-was kan, yo ini kayak beli kemahalan nih kayaknya gitu. Nah, jadi hidup nggak tenang. Jadi yang terbaik, yang mana? Yang paling cocok sama karakter investornya sendiri. Iya, kok mungkin kalau aku sedikit nambahin ya kok ya, karena yang terjadi Ya. di lapangan kok banyak sekali, ya, penting juga kali ya kok yang namanya psikologi trading, karena kita Nah, kadang muncul gini loh kok, banyak mindset corona millennials nih kok ya, khususnya yang kadang suka DM ke aku juga, Ci gimana nih, aku tuh tadinya mindsetnya tuh aku mau jadi investor, tapi ternyata ya, marketnya tuh kayak menarik buat aku tektok jual beli kok, ya, atau ya. kebalikannya, aku tadinya mau trading, jatuhnya Jadi investor. nyangkut ya. Nyangkut gitu kok. Jadi penting juga kok kalian namanya psikologi trading ya kok ya. Oh, itu harus. Itu karena gini, market kalau kita tanya nih, market itu logik ya atau emosional. Jadi logik atau emosional. Kalau orang juga suka bilang kan gini, oh kalau perempuan emosional, kalau cowok itu logik. Sebenarnya enggak, semua manusia itu emosional. Pria, wanita, coba perhatikan di stock market ya, di instrumen keuangan financial industry itu sebenarnya kalau ditanya banyakkan laki atau perempuan, banyakkan laki. Tapi kenapa market is emosional? Kenapa enggak logical? Padahal kebanyakan pria. Jadi sebenarnya manusia itu semuanya emosional ya. Nah, makanya kenapa perlu memahami trading psychology, kenapa perlu investing psychology. Kita di stock market itu tidak logical, kita itu emosional. Makanya market emosional. Jadi ya kayak gitu, bisa saya udah punya plan nih, saya mau belinya perusahaan ini bagus, saya mau invest. Total lihat, wah ini bergerak, wah kenceng banget hari ini naik 10%. Akhirnya kita coba deh ikut beli. Jadi tadinya nggak dijalanin tuh plan untuk invest atau untuk trading plan-nya yang udah ada nggak dijalanin gitu. Akhirnya ikut-ikutan, jadi hurt, jadi ada behavior. Nah, itu perlu dipelajari. Behavior finance, trading psychology, perlu dipelajari. Kalau dibahas komplit mungkin nggak cukup kita hari ini Nggak ya, tapi cukup ya kok boleh ya. dipelajari. Bagus. Iya, nggak cukup. Oke. Makanya boleh dipelajari. Oke. Nah kok kalau terkait margin of safety kok, kira-kira berapa sih margin Ya. of safety yang dikatakan aman kok? Ya, sebenarnya margin of safety itu kalau di stock market sebenarnya nggak ada yang aman ya. Jadi kalau misalnya gini, kita masuk di margin of safety favorit itu sebenarnya di 50% ya. Jadi kalau misalnya fair value-nya 1.000, kita beli di 500 itu sudah cukup oke sebenarnya. Kenapa? Kita bisa start buying di situ, tetapi orang biasa nggak cukup sabar nunggu di situ. Jadi orang udah masuk, biasa kalau margin of safety-nya udah 30, udah mulai boleh masuk. Sampai di 50 itu bagus sekali. Tapi apakah yang di margin of safety-nya 50 kemudian pasti nggak turun lagi? Kan nggak juga. Kadang-kadang di bearish market kita udah dapat setengah dari fair value, itu masih bisa turun terus loh. Ya kan? Tapi kenapa dikatakan 30-50% cukup oke? Jadi ceritanya gini, kalau misalnya fair value-nya 1.000, kemudian diskon udah 30, margin of safety-nya dapat 30, berarti sekarang harga 700. Andaikan kembali saja ke fair value-nya, berarti kita udah dapat capital gain sekitar 50%, hampir 50%. Itu udah bagus, udah cukup rewarding ya, karena kalau kita nunggu di deposito misalnya itu lama sekali, sekarang bunga kan sangat kecil. Nah, tapi kalau margin of safety-nya 50%, itu sebenarnya ketika dia balik lagi ke fair value, itu kan kita dapat upside 100%, langsung dapat doubling kita punya modal. Jadi return of investing-nya besar sekali gitu. Jadi menurut saya silakan kawan-kawan yang memang suka untuk investing ya, cari yang margin of safety-nya 30-50% udah oke. Nanti kalau misalnya ternyata dapat diskon lagi, lebih besar lagi margin of safety-nya, lebih dari 50%, itu ya silakan bisa nambah posisi. Jadi menambah kepemilikan lagi. Tapi dengan catatan ya, jangan semua yang sudah diskon 50% itu dibeli. Harus dicek perusahaannya benar-benar bagus nggak, prospektif nggak,
tahan badai nggak itu manajemennya, ya kan? Jadi kemampuan finansialnya gimana? Semua masuk kriteria baru kita ngomong margin of safety. Karena ada orang salah kaprah tuh gini, dia langsung nyari tuh yang setengah PBV misalnya gitu. Padahal perusahaan udah mau bangkrut. Nah itu yang akhirnya salah kaprah gitu. Ya, nah itu hati-hati sekali. Cuma ya itu 30-50% udah boleh, 30 udah mulai-mulai, karena kadang-kadang juga jarang yang perusahaan-perusahaan yang bagus bisa dapat diskon besar sekali juga jarang. Jadi 30-50 is a very good entry level untuk bisa dapat margin of safety yang menjanjikan secara rewardnya. Iya, iya. Jangan sampai beli perusahaan yang murah, tapi benar-benar murahan ya kok ya. Tapi Iya, perusahaannya nanti mungkin udah murah, oh ini udah diskon nih, gitu, udah fair value setengah dari fair value gitu. Tapi dia nggak mampu bangkit untuk misalnya dia cuma hitungnya pakai aset play ya. Oh ini asetnya sekian, ini lagi diskon. Tapi ya itu tunggu bangkrut aja. Kalau bangkrut Anda dilikuidasi baru oke gitu. Tapi kalau enggak, ya nggak naik-naik gitu. Kalau misalkan dia ternyata nggak mampu bangkit ya nggak naik-naik. Anda mungkin perlu nunggu lama sekali. Harus lihat karakternya seperti apa. Jadi jangan murah, tapi murah. Nanti murah makin murah, yang mahal malah makin naik, ya kan seperti itu. Oke, oke. Ini kok mungkin ada beberapa pertanyaan nih kok yang masuk ya. Ya, Mungkin kita silakan. akan tanya. Ini ada pertanyaan nih. Kira-kira bottom IHSG di berapa kok? Dan strategi saat ini apakah sudah bisa full cash di saham atau wait and see? Gimana nih kok Arya pandangannya? Ya, sebenarnya memang strateginya beli bertahap ya. Kalau kita ngomong bottomnya di berapa, saya sih mohon maaf ya, karena teman-teman media juga tanya targetnya berapa, kan kita selalu waktu kasih outlook di 2021, namanya target gitu ya. Saya masih targetnya nggak terlalu optimis ya. Di tahun 2021 saya realistis aja dulu, kita di 6.500 ya. Kemudian sempat sih banyak yang tanya, kalau gitu kok nggak optimis? Saya bukan nggak optimis, Indonesia saya optimis jangka panjang bagus. Tapi karena gini, kita perlu lihat di first half 2021. Karena secepat apa pemulihan ini terjadi. Ketika pemulihannya masih belum terlalu meyakinkan, maka akan ada konsolidasi dulu. Kenapa? Karena nunggu bagaimana kinerja perusahaan itu mengejar harga yang sekarang. Harga sekarang kan sebenarnya melihat prospek atau bahkan lebih dulu bergerak dibandingkan di real sector. Nah itu kita perlu lihat nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya apakah memang ada peningkatan yang cukup baik. Nanti GDP growth-nya apakah benar sesuai target akan meningkat dengan cukup baik. Apakah inflasi kita jangan merasa oh inflasi rendah berarti bagus. Kita perlu juga gitu ada peningkatan uang beredar, ya perlu ada aktivitas bisnis. Nanti kalau inflasi naik jangan terlalu takut juga gitu. Karena itu good sign juga bahwa ada aktivitas bisnis yang semakin meningkat gitu. Jadi kalau ngomong bottomnya berapa, kita ada berapa target ke bawah, cuma kalau disebut takutnya agak mengkhawatirkan ya, tapi menurut saya silakan dipantau. Nanti ada sekitar 1-2 kali penurunan di tahun 2021 ini kita perkirakan, itu kesempatan bisa akumulasi beli untuk mendapat harga yang lebih murah dibanding harga sekarang. Apalagi nanti di pertengahan tahun atau bahkan sampai ke awal-awal ke akhir kuartal 3 itu biasanya ada sedikit pelemahan. Manfaatkan saja untuk bisa mengakumulasi perusahaan-perusahaan yang bagus. Nanti di kuartal 4 kemungkinan itu akan lebih ada upside kembali untuk bisa kita dapat capital gain ya. Jadi angka saya rasa gambaran kasarnya 6.500 target 2021. Kemudian kita lihat dulu sampai first half, ketika udah 2 kuartal 2021 selesai, nanti kita lihat dulu kinerjanya gimana ya, emiten-emiten kinerjanya cukup baik, kita baru bisa revisi targetnya. Kalau enggak ya kita nggak rubah sampai akhir tahun, kemungkinan di 6.500. Oke, berarti akhir tahun target IHSG kemungkinan di 6.500. Ya, untuk saat ini ya, data saat ini. Nanti kalau ada data bagus, kita revisi naik. Kalau kurang bagus ya mungkin kita turunkan. Tapi sampai saat ini kita targetnya di situ dulu, sampai keluar data-data sampai first half. Iya, karena banyak juga perusahaan yang memang belum merilis laporan keuangannya. Ya. Apalagi nih di kuartal 1 juga kayaknya belum ada terlalu kinerja yang cukup meyakinkan ya dari emiten-emiten. Oke, ini kok ada pertanyaan lagi. Kalau kita invest ke saham blue chip, tapi harga turun terus, kapan kita harus cut loss-nya? Dan karena kan ada saham yang dulunya blue chip, sekarang jadi gocap, lalu di cut loss. Taunya nanti malah naik lagi, dan ini bikin jadi dilema. Gimana nih kok? Nah, secara prinsip, nomor 1, ingat, kalau kita mau investing, nomor 1 pikiran kita jangan cut loss, jangan ya, karena kita beli saham bukan untuk di cut loss, itu dulu yang ingat ya, karena kita tuh udah suka dicuci otak sih, kalau turun cut, nanti lucu, jadi kita belinya ketika naik dibeli nih, karena naik nih, bagus nih beli kan,
turun cut, nanti selalu mengulang lama-lama bangkrut kalau mindsetnya seperti itu, pasti gitu. Jadi kalau mau investing nomor satu tuh harus mikirnya gini dulu, perusahaan ini bagus apa enggak, kalau saya simpan jangka panjang baik nggak, bisa bertahan nggak, itu dulu. Jadi waktu beli terus di harga turun, kita mestinya turun kita bisa beli lebih banyak dengan harga lebih murah, itu yang konsep yang benar ya. Nah sekarang kalau ditanya kapan harus cut loss atau kapan harus switching, kapan harus reduce bobot, itu adalah kita lihat waktu laporan keuangan atau misal kondisi makro nggak bagus, kemudian kita melihat bahwa oh ini kemungkinan masih akan ada pelemahan 1-2 kuartal ke depan, itu kita boleh reduce posisi. Makanya susah kalau ngomong gini, karena saham itu kan perusahaan-perusahaan ada yang pernah bagus, ada yang sedang bagus, ada yang akan bagus. Nah, kita jangan bertahan ketika ini bagus, akan bagus selamanya, nggak begitu. Makanya tadi kalau bilang, oh ada yang dulu bagus, kemudian jadi gocap, itu nggak mantau bahwa ketika misalnya gini, ini perusahaan tadinya bagus, terus kemudian dia leverage-nya kegedean, utangnya kebesaran. Nah, kita kalau ngelihat kayak gitu, kita harus perlu was-was. Kita perlu lihat, wah ini kayaknya manajemen udah kurang bagus, kita boleh reduce. Nggak langsung di cut loss, kita reduce, kita switch ke perusahaan yang lain, cari yang potensial lebih bagus gitu. Jadi, kalau udah nggak beres perusahaannya, yang tadi manajemennya baik, jadi nggak baik misalnya, itu boleh kita switch, kita pindahkan. Atau kita lihat, yang tadinya dia mampu loh menghasilkan earning selalu positif tiap tahun. Atau tiba-tiba nggak ada pandemi, nggak ada apa-apa, semua orang positif, kok tiba-tiba jadi negatif. Nah ini perlu lihat, apa salah kelola, apa efisiensinya nggak bener, misalnya revenue-nya bagus ya, ada pertumbuhan, tapi kok malah bottom line-nya minus misalnya. Atau sebaliknya, oh dia udah nggak mampu nih jualan, kelihatan dari revenue-nya drop terus. Nah itu kita udah boleh pindahin, switching. Nah itu boleh cut loss. Tapi kalau semua perusahaannya bagus, revenue-nya masih ada growth, earning-nya masih selalu positif, ya itu nggak usah terlalu khawatir, jangan digigit cut loss, karena naik turun harga di bursa itu biasa ya. Jangan turun 5% takut gitu, sebenarnya nanti bisa naik lagi misalnya 12% gitu. Jadi santai aja, selama perusahaannya baik dan Anda mau doing investing, jangan terlalu sensitif terhadap price movement. Price movement itu bisa disebabkan berbagai hal, bukan hanya karena perusahaannya jadi jelek gitu. Jadi bisa aja perusahaan jelek tuh ada tuh yang harganya malah naik terus kan, ada yang bagus malah harganya turun. Jangan kebalik gitu. Kemudian kita akhirnya ngejar perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, yang lagi naik. Nanti ketika drop, Anda nggak punya kesempatan untuk exit. Ya, jadi kalau perusahaan kita yakin bagus, ada penurunan ya itu kesempatan kita bisa beli murah. Oke, oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Ko. Sektor apa yang mungkin Ko Arya lihat kemungkinan akan naik panggung di tahun 2021 dan juga 2022? Karena tadi Koko sampaikan mungkin kita akan lihat dulu nih first half seperti apa kinerjanya, dan kita expect bahwa di 2022 mungkin kondisi perekonomian Indonesia akan lebih baik. Nah, kalau terkait sektor, kira-kira pandangan Ko Arya seperti apa? Ya sebenarnya dari sektor-sektor itu selalu yang nanti jadi tulang punggungnya secara bobot IHSG kan sektor perbankan ya, keuangan. Nanti juga waktu penurunan itu juga dropnya karena sektor keuangan juga gitu. Kayak kita lihat pelemahan berapa waktu ini juga karena big banks yang big caps itu juga pada turun gitu ya. Jadi kalau kita melihat nanti pemulihan juga diawali dari sektor perbankan itu pasti. Lalu kita lihat 2021 ketika pemulihan terjadi, nanti sektor manufaktur juga bergairah kembali, itu pasti karena demand juga meningkat, karena barang-barang semua barang-barang produksi itu kan pasti manufacturer juga yang buat. Terus kita lihat manfaat dari suku bunga murah itu property and construction itu juga masih bisa jadi pilihan sebenarnya. Cuma ini akan nggak secepat itu ya, jadi nggak akan terjadi hype yang sangat besar di properti. Tapi suku bunga murah ini juga membantu menggairahkan secara sentimen sehingga orang mulai berpikir kembali untuk bisa menginvestasikan kelebihan likuiditasnya di sektor properti ya. Kemudian ini bisa jadi pilihan juga. Tapi property and construction itu kalau kita lihat ini perlu bersabar. Kenapa? Nanti nih walaupun udah ada sentimen ya, seperti di media pernah saya cerita ada sentimen SWF, kemudian juga ada dana bantuan, itu kan selalu padat modal. Nanti mulai lagi bergerak construction itu masih ada ribuan triliun. Itu sebenarnya itu biasanya realisasi anggaran itu di akhir tahun. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Nanti lihat aja di pertengahan tahun kuartal 3 kalau ketika ada pelemahan itu boleh mulai switching juga ke construction. Tapi kalau sekarang nih ada gerakan minor ya, kalau nanti ada sentimen sedikit kemudian ada kenaikan, itu manfaatin untuk trading aja, nggak usah keep terlalu lama. Nah, tapi kalau yang leading kita lihat ya kayak komoditas itu karena sentimen metal mining, karena ada misal electric vehicle, itu juga sebenarnya kalau dilihat nggak murah loh, ya kan nggak murah sekarang harga. Nah kemudian kita melihat bahwa realisasi juga butuh waktu, nggak serta-merta, oh tahun depan akan langsung besar sekali dibutuhkan, itu perlu tahapan. Nah itu hati-hati juga, jangan akhirnya kena sentimen doang. Jadi ya menurut saya yang paling instan itu di sektor keuangan.
kemudian manufaktur nanti akan cukup bagus. Kemudian kita lihat basic industry kena sentimen, sebenarnya nggak terlalu murah sih, basic industry nggak terlalu murah juga, tapi sentimen suku bunga murah, kemudian proyek-proyek infrastruktur, untuk dari infrastruktur itu komunikasi jalan tol masih tetap ada, walaupun upside mungkin nggak terlalu bagus ya, tapi telekomunikasi boleh jadi pilihan juga gitu. Jadi silakan kalau yang mau diversify ya, saham-saham favoritnya, pelajari baik-baik bisnisnya. Hampir semua sektor nanti di 2022 itu akan bangkit lagi. Akan bangkit lagi karena dengan success story-nya dari vaksin dan herd immunity sebenarnya. Jadi ketika, ini kan sekarang ekonomi juga mulai membaik. Semua orang udah nggak terlalu takut untuk bisa keluar rumah ya. Jadi 2022 saya cukup optimis bahwa hampir semua sektor itu nanti akan ada pemulihan. Akan ada pemulihan, oke. Ada pertanyaan lagi nih kok terkait sell in May and go away. Gimana nih kok? Ya. Bentar lagi nih kita bulan Maret habis, bentar lagi menuju April. Apakah nih fenomena sell in May and go away akan terjadi lagi kok di market kita? Ya, itu selalu jadi momok ya, ketakutan para investor bahwa udah bulan Mei itu nanti akan market sepi gitu. Itu sebenarnya kan backgroundnya dari kisah liburan musim panas fund manager di barat sebenarnya, bukan di Asia. Negara-negara subtropis gitu yang ada season, ada musim ya, mereka liburan. Nah, jadi sebenarnya kita manfaatin sekarang adalah dividend season aja ya. Kemudian kalau kebetulan inflow dari dana ke financial market itu memang agak berkurang ya di pertengahan tahun, itu nggak apa-apa, santai aja. Cuma nggak usah go away, tetap pantau ya. Kenapa? Karena gini, pada saat kita mengabaikan market, nanti di pertengahan tahun itu kita nggak tune in dengan market, kita nggak tahu mana yang cukup murah. Jadi kalau perusahaan-perusahaan bagus, kita tetap pantau laporan keuangan, tetap pantau berita, tetap pantau market. Tapi kalau mau reduce size-nya, misal trading size-nya tadinya 100 dikurangin jadi misalnya 50% atau 70% atau bahkan cuma misalnya 40%, nggak apa-apa. Silakan kurangin dulu. Nanti ketika dapat harga-harga murah, itu baru bisa diperbesar lagi dari posisinya. Jadi nggak usah totally gone ya, jangan totally hilang dari market, tetap pantau, ikutin acara-acara seperti ini, ikutin acara-acara di media, berita ya, kemudian laporan keuangan tetap pantau. Jadi jangan totally gone. Jadi tapi jangan terlalu takut juga. Nanti ada peluang-peluang menarik tuh di saat di bulan-bulan lesu-lesu Mei Juni ya, sampai bahkan nanti di kuartal 3 kalau lesu-lesu itu ada peluang-peluang menarik. Kalau kita totally out, itu nanti balik-balik ketika market udah bullish lagi, kita nyesel, ya waktu itu kenapa saya nggak beli gitu. Ya, jadi manfaatin beli di harga murah. Oke. Jangan sampai teman-teman ketinggalan yang namanya momen. Oke, kok ini ada pertanyaan lagi nih kok. Ketika dapat saham di harga rendah, lalu sahamnya naik terus, mana lebih logis? Average up, DCA, atau tunggu krisis lagi, atau beli saham lain? Ya, sebenarnya kalau pilihannya kita bilang gini, kita selalu kan maunya dapat diskon, tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa selalu dapat di harga diskon ketika harga udah naik. Jangan takut average up. Kalau selama seperti tadi, landasannya adalah perusahaannya bagus ya, perusahaannya memang layak untuk kita simpan untuk jangka panjang, itu jangan takut untuk average up ya. Jadi jangan sampai wah nggak beli-beli nungguin krisis, jadi belinya cuma mungkin 10 tahun sekali ya kan. Jadi tunggu krisis besar misalnya, jadi nggak beli-beli. Jangan takut, tetap di market, beli aja average up, it's okay kan. Tadi kita bilang cost averaging itu kan kita selalu dapat harga di bawah harga market selalu, karena waktu lagi bullish average kita selalu di bawah gitu. Jadi average up boleh, cost averaging boleh, asal Anda paham sekarang marketnya lagi baik gitu. Jangan selalu nunggu krisis, tapi ketika ada crash, ada krisis, itu kesempatan baik kita bisa mendapat harga diskon besar gitu. Nah, kalau bilang beli saham lain gimana? Boleh, karena saham itu kita jangan setia cuma sama satu saham, kita kan setianya sama prinsip. Prinsip itu apa? Cari yang bagus dan murah, ya kan? Nah, jadi mau pindah-pindah saham boleh nggak? Boleh. Jangan sampai kita ngarakternya merasa, wah saya kalau gitu orangnya nggak setia dong, pindah-pindah. Bukan. Itu bukan nggak setia, itu namanya memang kita cerdik ya, kita smart investing. Kita cari yang memang lagi murah dan kemungkinan ada prospek dan bisa ada upside. Jadi pindah-pindahan boleh nggak? Boleh, karena memang ada rotasi sektor. Ada rotasi sektor, ada kemudian saham yang sudah agak ketinggian juga kemudian bisa dikurangin bobotnya, pindah ke yang lagi murah. Itu memang naturnya begitu. Jadi pahami bahwa
sangat wajar kita pindah-pindah ke saham-saham yang berbeda, sangat wajar kita pindah ke sektor. Jadi jangan takut, boleh average up, boleh cost averaging, boleh pindah ke saham yang lain, asal jangan pindah sembarangan, gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kok sebelum Ya, boleh. mengakhiri talk show hari ini ya kok ya. Oke. Kira-kira ada berita yang muncul kok terkait dilarangnya mudik Lebaran. Nah, kira-kira Ya. pandangan Korea seperti apa? Apakah akan berpengaruh terhadap sektor tertentu kah? Ya, memang kalau kita melihat rutin kalau mudik Lebaran itu kan seperti contohnya Jasa Marga dapat ekstra ya, ekstra traffic yang sangat besar ketika mudik Lebaran. Akhirnya tiba-tiba berbondong-bondong ada perpindahan massa dari urban ke suburb ya, kemudian bahkan ke tempat-tempat kampung halaman. Kemudian nanti mereka balik lagi besar-besaran. Nah, itu sangat besar biasanya earning di Jasa Marga misalnya, sektor infrastruktur begitu ya. Itu sebenarnya menurut saya mungkin kali ini mereka tidak dapat revenue sebesar itu, karena kalau memang dilarang kelihatannya akan ada penurunan ya, tapi nggak usah khawatir, kelihatannya sulit juga dilarang ya, nanti akan ada juga yang mudik sebenarnya. Nah, tapi di sini ada yang menarik adalah ketika gini, berarti sektor infrastruktur nggak bagus dong? Tidak juga, karena nanti yang telekomunikasi kan jadi akan membesar karena orang bisa video call ya, penggunaan data, telepon, voice itu malah meningkat loh, karena mereka nggak mudik, mereka akan keep kontak lagi libur tapi mereka mau komunikasi terus misalnya. Itu akan ada kita bisa mengharapkan akan terjadinya peningkatan dari revenue di sektor telekomunikasi ya, di infrastruktur juga gitu. Nah, kemudian apalagi? Oh, mereka punya daya beli lebih yang tadinya ongkos buat mudik misalnya, ternyata mereka nggak pakai. Akhirnya mereka bisa pakai beli untuk apa? Mereka bisa beli gift yang mereka harus kirim gitu. Jadi logistik nanti juga bagus ya kan. Kemudian dari consumer juga bagus. Biasanya mereka akan doing expense untuk double pay ya, dari mereka dapat THR. Itu mereka akan expense-kan gitu. Dan kalau tadinya mereka akan expense-kan dibagi untuk ongkos mudik dan mereka beli parcel misalnya, atau beli barang konsumtif ya, elektronik misalnya, atau handphone misalnya. Tapi ternyata mereka nggak mudik, mereka bisa aja kirim gift untuk saudara-saudaranya, untuk orang tua, untuk relasinya. Jadi mereka malah dapat bisa mengekspansikan lebih banyak di barang-barang konsumsi. Ini juga cukup menarik ya, kita bisa perhatikan hal itu. Jadi di sini ada opportunities, ada peluang-peluang yang akan kemungkinan juga terjadi, itu yang kita fokus ke situ aja. Jadi jangan malah wah nggak asik nih nggak mudik gitu ya, malah kita takut melihat ke fokus ke yang nggak perform ya. Tapi kita coba lihat ada peluang-peluang baik apa yang malah kemungkinan jadi opportunities, yang ada dapat revenue lebih, yang mungkin malah earningnya makin meningkat ya, ada boosting di sana ya, itu yang kita fokus ke sana. Oke. Waktunya bentar lagi udah mau habis kok. Mungkin ada satu kalimat penutup buat teman-teman yang hari ini nonton, buat yang udah terjun di dunia pasar modal ataupun untuk newcomer, kira-kira tips dari Koko untuk menghadapi market sepanjang tahun 2021 seperti apa kok? Kalimat penutup dari Korea. Oke. Jangan terlalu khawatir ya dengan dualisme trading, investing, itu kita nggak usah khawatir. Silakan doing investing, silakan mau beli jual, mau trading boleh. Yang penting secara prinsip pelajari baik-baik pasar modal, pelajari baik-baik bagaimana kaidah-kaidah yang seharusnya, bagaimana investasi yang seharusnya, gimana trading yang seharusnya, jurusnya berbeda, tapi pelajari baik-baik. Mau melakukan keduanya bersamaan boleh, mau kannya dipisah boleh, mau digabung boleh, tapi pastikan ikutin acara-acara kayak gini supaya kita bisa buka wawasan ya, supaya bisa dapat edukasi secara murah tapi dengan kualitas yang baik. Tetap optimis, sehat selalu, semoga teman-teman bisa survive dan bisa mendapatkan capital gain, dapat dividen dari pasar modal Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you Ko Arya buat waktunya. Happy Ya, weekend. sama-sama. Dan buat teman-teman, good luck for your investment journey. Semoga hari ini insight dari Ko Arya tentunya akan bermanfaat buat hari ini yang semuanya pada nonton. Thank you Ko Arya. Ya, thank you Sabrina. Sukses selalu ya. Salam sehat. Ko Arya. Ya, happy weekend. Dah. Bye Ko Arya.